Bunda, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana untuk kegiatan pembelajaran hari ini Bunda? Berjalan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada beberapa yang namanya anak ya Bu. Umurnya beda-beda. Terus untuk pembelajaran hari ini sendiri ada RPPA nya Bunda? Iya. Terus untuk penilaiannya sendiri, Penilaian perorangan penilaian iya perorangan anak ada? ada. Terus untuk penilaiannya tersendiri itu kira-kira penilaian seperti apa? Per anak, untuk per anak itu sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ke anak. Jadi dia tadi yang saya sampaikan, seumpamanya tadi kan nanti tercinta, dan mereka bisanya imajinasinya sampai mereka bisa membuat sesuatu yang mereka bisa sesuai dengan yang saya sampaikan atau sesuai dengan imajinasi mereka. Nanti ada yang buat rumah, ada yang buat bintang sesuai Daripada berubah terus langsung sudah sadarkan diri. Ada beberapa anak yang memang keluar dari jalur yang saya tema yang saya sampaikan, tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Terus tadi ada salah satu anak masuk kelas karena tidak kebagian dari sekolahnya, dia nangis, tapi sebenarnya boleh main, dia mau. Dan tadi buatnya kayaknya pohon beringin. Tadi ada anak yang nangis ya Bunda ya. Lagi sih artinya gimana itu suasana di kelas tetap ini ya tetap berjalan ya Kondisi. Tadi malah saya tidak begitu malah anak yang ngasih tahu Bu ada yang nangis karena saya tadi sedang Mas Ucup tadi kebetulan sedang buat rumah karena sendirian mau dibantuin sama Injan. Saya agak fokusnya ke situ. Ya kendalanya itu Bun. Jadi kalau menyikapinya ya kita tanya Mas kenapa mau main apa selain magic straw, silakan. Ternyata setelah tadi disampaikan boleh deh Mas mau mainnya yang lain aja, stick es krim sama kuncian yang lain dulu katanya mau buat pembeli ya udah selesai tadi dia mau main. Kendalanya ya itu kalau medianya mungkin karena muridnya banyak terus berbagi dengan kelas orang lain sedikit orang ya separuh gitu, masih banyak PR media walaupun mungkin dari nggak kita beli juga mungkin banyak dari media yang lain. Nah yang dari media yang bekasan baru itu aja Bu, baru tutup botol model kardus kayak gitu, terus model sedotan bekas dicuci kayak gitu, stick kayak gitu aja. Selain dari media kira-kira apa ya yang apa yang sekiranya membuat unek-unek kayak gitu Bu dalam penerapan pembelajaran LOSPAT maupun dalam istilahnya apa itu ya suasana di kelas atau gimana kira-kira ada nggak yang menjadi beban atau unek-unek kayak gitu? Ada sih kelas di kelas saya mungkin kalau di orang tua sudah di luar semua. Kadang udah kondusif lah, maksudnya udah cukup kondusif. Jadi untuk orang tua tidak ada kendala ya. Cuma gini, itu mungkin ada anak yang aktif memang ya. Jadi kalau salah satu ya dia ngajak ngobrol, mungkin teman yang lain juga ikut ngobrol ya Bu. Iya, Tapi kadang kita bawah ya Bu ya. Iya, menyiasatinya ya kita ngobrol dulu, kita main dulu, kita ini dulu gitu. Ya memang anak kan beda-beda ya Bu, terus sebentar. Jadinya kan anak kalau udah bosen mungkin dari situ aja bunda-bunda. Adakah strategi yang sekiranya bikin anak bisa anteng gitu? Kadang saya Iya itu yang ingin saya tanyakan Bu. Kita sharing bareng di sini ya Bunda. Kira-kira apa langkahnya gitu? Apa namanya langkah awal terus nanti penerapannya tindak lanjutnya. Kira-kira barangkali Ibu
punya ide, Ya, kita sharing bareng di sini. ide mah ada. Mungkin kita lebih menarik untuk pembelajarannya ya. Kadang kalau udah main losport, mah anak suruh istirahat juga nggak Nggak mau. mau. Iya. Cuma kan kadang itu melenceng dari tema aja. Kadang yang kita sampaikan, kadang guru udah hese ini pengen buat ini katanya gitu. Ya kan setelah dia memang berusaha tidak bisa buat yang lain kan kita juga tidak bisa memaksakan untuk anak untuk kamu harus buat ini enggak. Jadi sesuai dengan imajinasi anak ini ya biar setelah ditanya mah dia tahu jawabannya apa. Cuma memang ya Ya begitu. itu, karena gini ya Bu ya, Cara belajar cara belajar anak juga beda-beda. Jadi itu mungkin kalau menurut saya pribadi sih mungkin lebih ke kitanya yang harus memahami anak Iya, kayak gitu, iya. memahami anak. Tadi betul kata Ibu, kita mencari referensi ya, bisa dengan cara observasi ke sekolah lain, mungkin juga bisa dengan yaitu kitanya yang istilahnya apa ya, memahami, lebih memahami karakter si anak. Iya, seandainya si A, oh si anak ternyata cara belajarnya seperti ini, nah itu mungkin nanti bisa dipakai Bu seperti itu, Iya, selain dari referensi Iya, gitu loh Bu. siap. Oh si B mah ternyata dia biarpun diem aslinya dia Iya. berpikir seperti itu. Oh si C dia nggak bisa diem, ternyata dia dibalik tidak bisa diamnya itu tapi dia tetap belajar, tetap mengikuti. Cuman ya itu tadi responnya yang berbeda. Iya, barangkali nanti seperti itu bisa diterapkan oleh kitanya, lebih bisa memahami kondisi ataupun cara belajar. Bu, ini boleh di luar itu boleh deh cerita. Boleh ya, boleh. Boleh nanti. Yang itu Bu, tadi aku punya anak istimewa. Ini masukin. Ini dipotong dulu. Oh iya bisa. Iya boleh. Ini mah berarti sukses itu ya. Besok bisa dapat. Alhamdulillah ya Bu ya, nanti ini untuk hari ini mungkin sudah cukup ya Bu. Tadi saya hanya sekedar kita sharing ya Bu ya, mungkin barangkali bisa dipakai nanti dengan cara kitanya yang lebih bisa memahami. Tapi kalau untuk yang orang tua, Ibu juga saya yakin sudah alhamdulillah kayak gitu. Berarti untuk tindak lanjut awal ini hanya sekedar masukan supaya anak istilahnya apa ya, bisa bukan bisa mengikuti ya Bu kalau gitu, lebih kepada kitanya ya. Iya, pas kitanya terutama pas berdoa dulu. iya kitanya berarti yang harus bisa Berdoa iya, itu. soalnya cara Iya. belajar anak beda Iya, sih. tertoel begini, ngobrol begitu. Iya. Ya udah, terima kasih Bunda waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita istilahnya rencanakan sama-sama bisa berjalan dengan lancar, bisa terlaksana, bisa diterapkan di sekolahnya. Awal sebenarnya tindak lanjut yang dalam waktu dekat ini yang ingin dilakukan seperti apa? Ini untuk pembelajaran Lospart mungkin pernah sosialisasi waktu awal itu, cuma mungkin banyak yang belum paham untuk pembelajaran itu. Nah, PR-nya ke depan mungkin kita sosialisasikan lagi, apa nanti kita praktekkan, orang tua juga lebih melihat ya Bu, ini manfaatnya kalau belajar ini seperti apa sih gitu. Kadang setiap ada ibu-ibu yang muda mungkin lebih tahu, tapi kalau yang ngantar mbah-mbahnya itu ini antar sekolahan diajarannya dan gitu baik kan di rumah dia bisa. Berarti secara tidak langsung orang tua juga jadi problem. Iya itu ada beberapa bun kadang seperti itu, tapi untuk kelas B mah mungkin yang apa ya, yang diantar ibu-ibunya yang ngerti mah nggak begitu. Ini untuk mbah-mbah yang nganter kadang. Iya, untuk mbah-mbah yang nganter kadang iya ada beberapa seperti itu. Jadi PR-nya ya berarti sosialisasi lagi, diulang, jadi kita praktekkan di depan mereka, manfaatnya juga apa untuk anak, apa jangka panjangnya untuk anak itu bagaimana. Soalnya
kalau seumpamanya calistung aja kan kasihan capek kan ini, imajinasinya juga nanti kurang berkurang, merasa lelah di kelas tinggi nanti kelas 4 5 ke atas. Jadi kalau menambah mungkin anak-anak imajinasinya lebih berkembang, jadi bisanya di SD tidak cepat capek. Ya, jenuh mungkin ya Bu dengan pembelajaran calistung. Iya. Kalau di sekolahnya sudah terlalu di PAUD sudah terlalu banyak calistung, pindah ke SD kan. Di kelas tinggi biasanya lelah. Kalau untuk orang tua mungkin saya juga sependapat ya Bu, kita mengadakan sosialisasi dengan orang tua, terus nanti orang tua juga dilibatkan praktek langsung. Istilahnya kita melakukan pengenalan dini pembelajaran LOSPAT supaya ada kesamaan persepsi antara nanti penerapan cara belajar di rumah dengan di sekolah. Iya, terus tadi mengenai apa tuh namanya, yang anak yang kadang nggak bisa diem ya Bu ya, nggak bisa fokus. Ya, menurut saya mah kalau anak diam juga kan tanda tanya juga ya. Iya, Bu. iya Ya, betul. dia bisa merespon atau tidak. Tapi kalau anak yang aktif, dia lebih banyak itu ya Bu, referensi dari video Referensi, iya. atau dari buku atau dari temen mungkin seperti itu ya. Kita ngobrol sering sama Bu Santi bisa. Iya, iya, kita Saya kendalanya itu ya Bu ya. Iya, bikin mood anak ceria baik teh kumahanya. Iya, iya. Walaupun kadang gurunya ada punya salah di rumah gitu. Tapi kan harus tetap iya, ya Bu ya. profesional, Iya benar. walaupun BST ayah gitu di rumah. BS-nya disimpan dulu Bu, kan kalau udah sampai rumah baru ngurusin BS Bu. Iya, itu ya besar. Berarti kalau untuk lebih berarti untuk yang komanya itu lebih yang menjadi sekiranya menjadi dasar, menjadi momok, menjadi unek-unek yang sangat itu berarti mengenai Iya, biar lebih kondusif itu ya penanganan kelas itu Bunda. Penanganan kelasnya biar strategi pembelajaran yang lebih menarik gitu loh Bu, Iya, biar iya. anak tidak cepat bosan gitu, jadi nyaman, jadi apa gitu. Sekiranya strategi yang lebih bagus kalau memang ada pengen sharing atau referensi gitu. Mungkin di kami masih banyak kekurangan ya. Saya juga masih banyak belajar gitu. Walaupun banyak video yang bisa kita referensi mungkin dari YouTube, dari teman. Tapi kalau memang kita kunjungan, saya pengen Bu kalau kunjungan ke sekolah lain gimana caranya gitu. Kita buat referensi Itu ya, iya. Iya, pengen banget sekolah mana ya yang sekiranya buat referensi bagus nanti bisa kita terapkan walaupun tidak sepenuhnya. Karena kan kadang rumah tangga sekolah ini dengan ini berbeda Beda ya, cara Bunda. Iya. Kira-kira kalau mensikapi hal yang seperti itu, langkah awal yang mau Bunda ambil itu untuk apanya maksudnya untuk penanganan tadi yang anak istilahnya supaya lebih kondusif, kira-kira langkahnya saya lebih banyak belajar kali ya Bu, lebih banyak belajar caranya biar anak-anak lebih betah belajarnya, strategi pembelajarannya. Setelah itu sekiranya pengen penerapan secara prakteknya biar lebih puasnya kita kunjungan untuk contoh yang betul, apa saya yang sudah praktekkan saya itu betul apa enggak ya, sesuai dengan minat anak atau tidak ya, apa saya masih ada pemaksaan ke anak atau bagaimana itu. Kalau mungkin itu dicoba dulu, tapi setelah itu pengen referensi kunjungan ke tempat lain gitu. Jadi apa dengan ajarnya, strategi pembelajarannya. Setelah itu sekiranya pengen penerapan secara prakteknya biar lebih puasnya kita kunjungan untuk contoh yang betul, apa saya yang sudah praktekkan saya itu betul apa enggak ya, sesuai dengan minat anak atau tidak ya, apa saya masih ada pemaksaan ke anak atau bagaimana itu. Kalau mungkin itu dicoba dulu, tapi setelah itu pengen referensi kunjungan ke tempat lain gitu. Jadi apa dengan
siapa sharing yang lebih tahu tentang strategi pembelajaran yang bagus, seperti itu mungkin bisa nanti. Baik, langkah awalnya berarti kunjungan ya Bu ya, Iya, ingin kunjungan, melakukan kunjungan berarti ya, ke kunjungan ke sekolah-sekolah sekolah lain. Apa yang sudah saya terapkan itu betul atau tidak, buat referensi saja. Apa kok kayaknya di sini anak-anaknya diam ya, bisa diam, kita bisa sharing sama bu guru. Kok bisa diam, apa pembiasaannya lebih sering seperti itu gitu. Karena kalau orang desa sama orang kota kan beda, dari attitude dan apanya juga kan berbeda, tergantung dengan orang tuanya di rumah. Karena katanya waktu saya sekolah pembelajaran yang mendasar dan awal itu dari keluarga itu. Jadi kadang kita di sekolah cuma berapa jam, jadinya untuk menyampaikan ya mungkin harus ada sosialisasi ya Bu. Ya, sosialisasi dengan orang tua. Cara pembelajaran di sekolah itu seperti ini, jadi tolong bantu di rumah, mungkin pembiasaannya di rumah juga seperti itu. Kalau berdoa bagaimana, kalau sedang belajar sama guru mungkin kita harus apa, mungkin seperti itu, apa bagaimana nanti banyak harus sih Bu. Iya. Masih banyak yang kurang. Mendengar tadi saya pembicaraan dengan ibu ya, tindak lanjut awal sebenarnya, tindak lanjut yang dalam waktu dekat ini yang ingin dilakukan seperti apa? Ini untuk pembelajaran Rospark mungkin pernah sosialisasi waktu awal itu, cuma mungkin banyak yang belum paham untuk pembelajaran itu. Nah, PR-nya ke depan mungkin kita sosialisasikan lagi, apa nanti kita praktekkan, orang tua juga lebih melihat ya Bu, ini manfaatnya kalau belajar ini seperti apa sih gitu. Kadang setiap ada ibu-ibu yang muda mungkin lebih tahu, tapi kalau yang antar mbah-mbahnya itu